Ya lo guys, jadi gua hari ini mau berangkat ke Bandung sama istri gua. Sekarang tanggal 10 April 2026. Ini gua mau jalan dari kantor gua, ini mau keluar. Ini gua jalan berdua sama istri gua, Cikarang, Karawang, Purwakarta. Makasih Pak. Oke guys, jadi gua habis keluar kantor. Ini gua TW mau ke Bandung sekarang jam 5.50, tanggal 6 sorry, tanggal 10 April 2026, hari Jumat. Jadi pas banget pulang kantor, besok weekend gue berangkat ke Bandung sama istri gue. Ini tadi di Windy gue cek cuaca di daerah Purwakarta Karawang itu hujan, hujan lumayan deras kayaknya, soalnya banyak petir. Oh iya, kantor gue tuh di daerah Cakung ya, di Cakung mana ya, Cakung Barat kayaknya harusnya masuk ya. Ini gue di lewat jalan Penggilingan, nanti nembusnya ke Rawabebek terus ke arah stasiun Bekasi aja lurus. Oh iya, gue by the way bukan Bandung kota ya, jadi gue tujuannya ini ke Padalarang, ke mana ya, dekat stasiun Lus lah. Itu nanti ada saudara istri gue di Padalarang, gue nginep di situ. Kemungkinan sih tadi gue liat Google Map 4 jam ya kalau dari kantor gue tadi. Ya semoga aja lancar, nggak hujan dan nggak macet, karena ini pulang kantor. Oh ya, just info aja, ini sebenarnya kali ketiga gue pulang kerja jam, ya biasa sih berangkat jam 8 atau jam jam 8 lah gue berangkat dari Bekasi ke Bandung. Ini kali ini gue berangkat jam 6-an. uh, ini gue langsung dari kantor banget, nggak mampir ke rumah dulu, jadi langsung otw ke Bandung dari jam 6 ini, dari Cakung berarti ya. Kita santai aja lah karena masih jam 6 ini, ke Bandung paling sampai jam 10, jadi apa nyantai aja, nggak usah buru-buru. Juga harus sholat sama makan juga nanti di jalan. Aku berangkat sama istri gue ya, yang tadi mungkin belum lihat sih. Biasa di sini Pulau Gebang kalau sore macet karena orang pada balik pulang kantor kan hari Jumat, apalagi ada terminal, orang-orang pada mudik yang Pujasera, pulang Jumat kembali Ahad. Nah, tapi emang sini selalu macet sih, cuma kadang hari-hari tertentu aja kalau nggak macet. Ya gini, gantian hutan jalan. Nah ini arahnya ke terminal Pulau Gebang lewatnya kalau dari kantor gua, dari Penggilingan. Ini ke kanan aja, kanan nanti ke arah stasiun Cakung. Nah ini terminal terpadu Pulau Gebang. Gue beberapa kali sih naik bis dari sini, baru sekali deh waktu itu ke Jogja naik PH Haryanto. Nah itu karena lagi libur panjang gua naik bis dari sini sore kayak gini sih, nyampe sampai sini terus ke Jogja nyampe pagi, malam malah aku berangkat karena bisa telat kalau nggak salah. Nih jadi sini tinggal belok kiri aja, nanti nembus ke Harapan Baru, ke Bebek. Nah ini stasiun Cakung, ini ke kiri. Nah di sini tuh banyak orang pada lain arah, jadi hati-hati aja. Gue juga nggak tahu sih ini mau makan di mana. Jadi masih daerah sini kita makan. Nah kalau jalan sini tuh sebenarnya bisa nembus ke Keranji ya, bawah kolong flyovernya sebenarnya.
Nah dari situ tinggal lu pilih dah tuh lu mau lewat atas kah atau mau lewat bawah. Nah kalau lewat atas itu nembusnya nanti ke bawah kolong flyover Sumarekon. Nah tapi kalau lewat bawah itu nanti ya nembusnya bisa langsung belakang stasiun Bekasi gitu. Ini gue niatnya sih pengen lewat bawah aja sih ya. Kalau atas tuh kadang-kadang suka macet di stasiun Keranjinya. Jadi lebih baik lewat bawah daripada gue harus lewat atas. Ini udah nyampe Rawabebek. Jadi Rawabebek itu kayaknya sih dulu daerahnya banyak rawa terus ada bebeknya gitu. Soalnya di Komplek Harapan Baru sebelah kiri sini itu ada bawahnya itu ada perumahan gitu. Nah itu perumahannya kayaknya suka suka banjir. Jadi ya itu mungkin buat rawa-rawanya ya. Itu juga nggak tahu sih. Mungkin nanti harus dicek map zaman Belanda ya. Itu petanya tuh bekas apa gitu. Terus ya nggak tahu kenapa juga ya karena ini Rawabebek, namanya Rawabebek tapi nggak tahu hubungannya apa ya. Di sini tuh banyak warung bebek gitu. Nasi bebek Madura gitu. Entah memang sengaja atau gimana, gua nggak ngerti sih. Ini contohnya di depan sini nanti ada tiga kayak harusnya tiga tempat ya di sini dong. Ini di sini satu, ini satu. Harusnya di sini ada lagi sih. Kayak tutup deh. Nah itu dua tuh. Terus ya ada tiga berarti. Dua. Nah ini yang ketiga di sini tutup tapi. Sebenarnya dia udah mau nyampe di flyover Keranji. Nah itu di depan tuh itu flyover Keranji. Nah kalau kalau gue sih belok kanan ya karena gue mau lewat proyek kayaknya, lewat proyek aja. Karena kalau lewat stasiun Bekasi itu pasti bakalan semrawut dan pusing kenapa. Jadi kalau lewat stasiun Bekasi itu lebih pusing aja. Jadi mendingan gue lewat proyek. Nah ini Udin Shock Breaker tuh cukup ramai itu shock breaker tuh kalau siang itu ramai banget. Nah, dulu jujur belum pernah nyoba sih tapi adik gue pernah dulu gue suruh benerin shock di situ dan kayaknya cukup oke sih nggak yang sampai banyak apa bocor-bocor lagi. Kalau gue sih pernahnya di Jalan Rehan kan dekat rumah gue dulu itu lumayan gue kemarin bocor seminggu balik lagi diterima itu masih. Jadi infonya juga dia waranti 3 bulan habis benerin shock di situ. Nah ini tinggal lurus aja sebenarnya, lurus saya sampai mentok nanti belok kiri. Nah itu perempatan terserah lu mau ke arah proyek kah apa mau ke stasiun Bekasi itu bisa nanti. Jadi tinggal lurus aja ikutin jalan sini nanti nembus belakang stasiun Bekasi lah kalau bisa dibilang dekat apartemen apa Urbano. Kayaknya gue sholatnya di jamak aja lah nanti di Isya bareng karena kondisinya cukup ramai dan mager nanggung berhenti. Ini Polres Bekasi yang baru sebelah kiri sini. Wih, jalannya berubah. Polres Metro Bekasi Kota ini yang baru sini. Di SKCK dan lain-lain pelaporan di situ sih bisa. Oke ini udah di, woi, ini di flyover. Ini udah sampai di flyover Sumarekon. Kalau ke kiri sana Sumarekon Mall. Kita lurus. Gue mau bikin konten dulu sama istri gue ke depan ya nanti. Di depan bikin konten. Oke, gue jalan lagi. Tadi wis record konten biasa, konten-konten TikTok, IG, Reels lah. Oke, ini kiri.
Kalau kanan bisa sebenarnya nanti nembus di belakang persis stasiun Bekasi, tapi gua karena mau lewat proyek jadi ambil kiri. Kita santai aja karena banyak orang buru-buru sepertinya. Nah, setelah lampu merah ini langsung ambil apa ya, bukan kanan juga sih, bisa dibilang lurus lah, ini kan agak nikung gini jadi ke arah sana. Nah, ini ke kanan ini sini. Nah, lurus sana ke arah Sumarekon lagi, kalau kanan sini ke arah stasiun Bekasi, jadi ke arah sana. Wah, kumpul banget abangnya, harus diterus ini tuh. Oke, masih merah, tunggu aja. Harusnya udah kita jalan. Hijau jalan. Nah, ini udah nyampe sini belok kanan ya. Ini harusnya jalan Kiai Haji Agus Salim. Oke, ini udah di kereta, gerbang kereta proyek Bekasi. Kita tunggu aja di belakang aja, nggak usah deket-deket. Keretanya kayak dari kiri ke kanan. Nih gak ngerti gue juga mau orang-orang kayak gini nih yang ya iya tapi jangan nutupin jalan dari arah sana lah gitu, bikin macet jadinya nanti. Sama tuh depan juga kayak gitu. Ya udahlah. Makin ke kanan, makin ke kanan. Gue di depan situ sebenarnya juga takut sih, jadi kayak takutnya ada batu kelempar dari kereta gitu. Ya nggak tahu juga sih bisa atau enggak, tapi yang jelas gue takut aja ada batu kelempar dari kereta, jadi mendingan agak jauh aja sebenarnya. Konsumsi bahan bakar 50,2 km per liter, ini karena masih dalam kota. Oh ya, posisi gue tuh boncengan ya, KRL dari Cikarang ke Bekasi, lumayan ramai ternyata. Ya pulang kerja lah orang-orang buruh. Bosku. Ada orang-orang kepada gitu ya. Tumio juga tadi maksa banget pas di rel kereta mau nyenggol gua. Ini nanti nembusnya di terminal Bekasi ya, jadi tinggal Bekasi Timur Bulak Kapal udah, tinggal lurus aja tuh udah Pantura tuh. Ayo, aku udah ngisi bensin juga tadi penuh di kantor. Oh iya, setelah gua kemarin habis servis di Astro Custom ya, di video gua yang ini. Nah, itu kemarin kan gua ganti injektor, ganti apa? Ganti injektor, servis CVT, servis TB sama servis intake juga kan. Terus ada beberapa part juga kayak roller sama slider itu gua ganti juga. Itu konsumsi bensinnya gila, langsung bagus banget. Yang tadinya di 43, 44 ini nyentuh sampai 50 loh. Ini rekor gua banget sih. Dulu gua pernah touring ke daerah Naringgul, Cianjur Selatan. Itu gua pasti sendiri ya dan bawa tas cuma buat akomodasi kayak baju doang, baju ganti. Itu mentok di 48 atau 49 gitu. Ini gua boncengan berdua bisa 50 loh. Gila sih, itu habis servis di Astro Custom. Keren keren Astro. Yang mau nonton videonya nanti gua ada si linknya di deskripsi ya.
yang mau nonton kali aja, atau bisa subscribe juga channel gua. Nah, ini udah terminal Bekasi, ini masih lurus sampai pertigaan nanti belok kiri. Hmm. Oh, PR gue sekarang adalah nyari makan karena nggak mungkin kita touring dengan perut kosong, jadi harus dengan kondisi prima lah intinya. Ini stasiun Bekasi Timur. Gua nggak tahu sih stasiun Bekasi Timur ramai atau enggak, tapi jelas kalau stasiun Bekasi itu masya Allah macet, apalagi pulang kerja gini kan. Kayaknya sama aja sih, Bekasi Timur macet juga rame, tapi nggak rame banget sih ini karena macet. Oh enggak, macet stasiun ternyata guys, depan tuh lancar. Angkot ini biasa ya, angkot rame ternyata. Nih yang bikin macet ini macet. Oke, gua sama istri gua memutuskan untuk makan bebek, jadi kita lewat atas saja, nggak lewat bawah. Harusnya bawah tuh lancar ya, tapi karena aku mau makan bebek bulak kapal yang udah banyak reviewer juga, mari kita makan itu. Jadi uniknya bebek ini kemarin tuh dia buka cabang, tapi buka cabangnya itu aneh, coy. Jadi buka cabangnya di seberangnya, bukan di tempat mana gitu, tapi bener-bener ditaruh di seberangnya aja. Ah, ini bebeknya. Nah, ini bebeknya, nah tuh seberangnya sama di sini. Gokil. Oke, kita sampai. Oke guys, ini gue bisa saya makan sama istri gue. Ini kita lanjut jalan lagi, sudah kenyang perut. Bismillahirrahmanirrahim, semoga gak ngantuk. Ini udah nyampe Kabupaten Bekasi. Sebenarnya rute ke Bandung tuh banyak ya, ada 4 yang gue tahu. Tiga lah, yang umum tuh tiga. Yang pertama itu sini Cikarang, Cikarang Purwakarta. Nah, sebenarnya ada 2 cabang tuh, ada yang mau lewat Cikampek ataupun lewat Jalan Raya Curug. Nah, ada lagi di lewat Jonggol, itu lewat Jonggol nanti lewat Cariu. Kalau Jonggol lewat sana, nah ada juga lewat Puncak. Sebenarnya ada 3 itu sih, tapi yang udah pernah gue lewatin kalau berangkat ke Bandung, berangkat ya, kalau berangkat itu gue lewatnya Jonggol, Jonggol tapi nggak lewat Padalarang, tanah ke arah Cianjur Selatan. Situ sama yang paling seringnya jalur ini, gue paling sering lewat sini kalau ke Bandung, lewat Cikarang Purwakarta, tapi lewatnya Jalan Curug ya, bukan Cikampek ya. Kalau Cikampek Simpang Jomin itu jujur gue belum pernah. Jadi gue udah nyampe di daerah Tambun sini. Jujur ini nggak begitu rame. Tadi pacet-pacetnya paling di lampu merah aja. Ini Mayang Sari Discovery dari Laksana. Jabodetabek Blok M Bekasi AC 05. Penasaran sih gue naik bis-bis kayak gini. Berapa ya? Lampu merah, kita berhenti aja. Ini udah nyampe di Simpang Kompas. Ini kalau kiri Kompas, ke mana? Lupa gua. Trias. Jujur gua masih penasaran sih, naik bis malam-malam ke Bandung itu ada atau enggak. Jadi gua penasaran aja, kayak pulang kerja terus gua langsung berangkat ke Bandung gitu. Apakah ada bisa atau travel gitu? Soalnya kayaknya gue pernah cek di Redbus itu kayaknya paling nggak ada deh kayaknya. Oh iya, gue pengennya ke mana, Padalarang, terus
di Trade Base itu nggak ada. Ada ke Bandung kota semua, pada karena kosong. Mungkin dari kalian ada saran kalau dari Bekasi atau Jakarta ke Padalarang naik apa? Entah naik bis atau naik travel, bisa info ke gue di komentar. Soalnya kemungkinan gue nginep ya di Padalarang sama saudara istri gue kan. Ini harusnya uh, apa ya sebetulnya? Flyover kali ya? Apa ya sebetulnya ini? Atas nih tol Cibitung sih harusnya. Ini kalau kanan ke Pul Sinarjaya, tembusannya Kalimalang. Ini kita lurus aja guys. Nah, kadang apa berhenti? Kan lampu merah buat kanan doang. Ini gue udah nyampe di Cikarang. Udah mau nyampe SGC depan. Nah ini udah nyampe SGC atau pasar apa? Pasar SGC kah namanya? Ini sentra grosir Cikarang. Lampu merah, tinggal lurus aja. Wow. Jalan. Tinggal lurus saya sampai bosan. Kalau kata temen gue lurus saya sampai bosan. Ntar kalau udah bosan mau terbalik. Ya Pantura apa sih? Ya cuma gini-gini saja. Jangan Pantura. Wow. Wow. Apa nih? Apa nih? Jaga jarak, jaga jarak. Jangan malam. Ini gue baru nyampe di Ciniti, Cikarang International City, anjay. Ya masih jauh. Hmm. Sumpah ini jalan mulai sepi, mulai enak, nggak banyak truk. Ya mayoritas diramaikan oleh para pekerja yang pulang ke rumah. Kalau gua langsung gas ke Bandung gak sih? Wait, 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 wow. Oh, banyak ranjau ternyata. Harus hati-hati. Ikutin akansi aja. Ini harusnya mereka tiap hari lah sini karena ini kayaknya kerja di depan. Harusnya lebih hafal jalurnya. Ih, 50,04 50,4 itu bagus sih bensinnya. Tadi 50,5. Apakah masih bisa naik dari yang tadi? Harusnya bisa sih. Misal sampai pabrik misal. Jadi pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, jadi pelan-pelan. Oke, gas lagi. Rame juga ya, misalnya ya karyawannya. Motor banyak banget. Ya Allah, jangan hujan ya Allah. Nggak kelihatan. Wah, orang udah pada pakai jas hujan lagi di depan. Mau hujan sampai sana. Dari arah lawan kan balik dari arah sana. Mayoritas tadi gue lihat pada pakai jas hujan. Wah, lumayan deras coy karena ya bisa jadi hujan terus nih. Baterai gue juga udah mau habis nih.
Ini udah mau nyampe Karawang. Nih perbatasannya depan Karawang. Mungkin kalau hujan gue bakalan sholat dulu. Cepet ya kalau malam hari gini ke Karawang. Gue siang-siang udah kayak pantau anjir ke Karawang. Males banget. Cikarang Bandung. Wah, ada bisa ternyata ya. Menarik sih. Cuma jasa. Atau gue rumah mana ini. Oke, sampai di Karawang kita. Dengan kondisi gerimis. Ini masih depan masih lurus. Nanti kita lewat lingkar luar Karawang aja. Tapi nggak tahu ada tempat teduh apa enggak di situ. Oke, ini udah mau nyampe lingkar luar Karawang. Ini belok kiri. Harusnya sini ya, lurus ke Karawang kota. Kalau lingkar luar aja, hindarin kota biar nggak macet. Ini kondisi gerimis, kayaknya gue bakalan berhenti. Gak tahu di mana itu orang pada pakai jas hujan semua. Sebenarnya deras tuh, karena pakai jas hujan semua tuh. Nah ini juga udah pakai. Kita cari tempat istirahat nanti agak di depan aja. Sabar bang. Siap-siap dulu lah kalau mau belok. Kacip. Basah kameranya guys. Belum hujan sih, gerimis sih. Tapi orang-orang udah pakai jas hujan semua kalau dari arah sana. Nggak jadi dipaksa lah nantinya. Kita tujuannya santai ini. Lagi. Bismillah. Ternyata lampu gua kalau dilihat kamera tuh terang banget ya. Padahal kalau gua lihat langsung tuh kayak nggak terang gitu. Coba kita matiin. Wah, apa? Jauh banget. Kalau cuma lampu utamanya nggak kelihatan apa-apa. Oke. Kita nyalain aja. Wah, orang-orang pada mau jas hujan guys. Mana ini? Apa itu? Motor? Masih gerimis kondisinya. Gua nggak tahu soal kameranya bagus atau enggak. Aduh, gua nggak ada pelindung dan lain-lain sih. Oke, istirahat dulu karena ini gerimis dan gue males lanjutin kalau hujan. Istirahat dulu. Oke, ini udah habis istirahat. Kita jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya bentar lagi sih. Kayaknya 2 kiloan lagi. Punya. Kondisi masih gerimis kecil, tapi udah nggak sederas tadi. Lampu basah yang jelas di kacanya.
Hmm. Intuisi, intuisi. Hampir ya. Kalau gua di kanan mah buruk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa itu? Jatuh. Oke, udah keluar dari lingkar Karawang. Ini ke kiri. Kalau nggak salah, kalau ke Jalan Curug, kalau di lingkar Karawang ini, eh dua kali putaran balik gede ya. Maksudnya putaran balik gede tuh yang radiusnya tuh gede gitu, bukan yang cuma apa bolong gitu. Kalau yang pertama tuh Karawang Timur, gerbang tolnya, nah yang kedua baru ke Curug. Oh, habis hujan apa masih gerimis ya? Kenapa nih pada ngelawan arah? Lawan arahnya jamaah gitu sih. Kita belok kanan jalannya. Ini gerbang tol Karawang Timur ke kanan. Iya gak ya? Juga lupa. Kayaknya iya deh. Tapi kok ramai motor ya? Terakhir gua ke Bandung sebelum puasa. Itu jalanan sini masya Allah rusak banget sih. Barusan tadi gua cek Windy di Alfamart ya. Oh, jam segini tuh masih potensi hujan di daerah Purwakarta pada larang. Ya mungkin gerimis-gerimis kan sebelum gerimis kayak gini sih. Jadi kemungkinan gue bakalan lama-lamain sih ke jalannya. Jadi kalau memang tidak memungkinkan jalan gue istirahat aja. Soalnya tadi jam 9 jam 10 udah cerah sih. Ya semoga cerah. Nah ini putaran pertama. Nah ini masih lurus lagi. Nanti nunggu putaran kedua. Putaran pertama. Wah lubang. Kita ikutin akam sih aja. Harus sih pada di kiri ya. Jarang di kanan. Kondisi macet di Kosambi. Nah, setahu gue tuh belokannya setelah McDonald ini sih. Jadi setelah McDonald ini harusnya belokannya kanan. Jalannya setahu gue ditutup, jadi lo harus putar balik dulu. Itu. Nah, putaran baliknya kayak tadi tuh yang kedua setelah lingkar Karawang, tikungan putaran balik kedua yang gede. Nah itu lo muter balik lagi aja. Kira lah. Putaran balik mungkin macet ternyata. Nah nih Purwakarta jalan alternatif belok kanan ya, harusnya belok kanan sini, tapi karena ditutup lu nggak bisa belok kanan jadi muter balik. Ya putar baliknya sini nih sampai pusat Gadai. Nah ini ke jalan Raya Curug. Wow 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 wow. Jadi bang,
Alhamdulillah udah nggak hujan. Masih gerimis kecil sih, kecil banget tapi untuk putaran balik itu tuh ilegal. Putaran balik ilegal, jangan. Udah kita nyari yang aman aja. Masih di depan sini putaran balik ya, nggak tuh depan. Kita belakang truk aja. Kita belakang truk aja. Kita putar balik. Nah ini putaran balik gede kedua. Tinggal belok kanan. Wah, jalannya jelek. Jalannya jelek. Oke, lanjut. Gas, sepi. Sepi banget ya hari ini yang ke Bandung kayaknya. Kayak orang-orang pada nggak punya duit atau capek habis mudik kemarin. Kalau gue demi konten dan kewarasan jiwa. Tuh, putaran balik ilegal tadi. Kalau bisa janganlah itu, udah dekat aja sih putaran baliknya. Jauh gitu maksud gua, cuma beda 2 menit aja. Demi keselamatan juga kan. Udah sih harusnya itu doang. Kalau Bandung tinggal sini belok kiri nanti. Paling nanti yang ribet lagi di Kota Purwakarta. Kalau yang ini tinggal dari Pantura. Ini ada dua, ada yang di sini nanti belok kiri sama di Simpang Jomin sana. Kalau aku lebih suka lewat sini. Karena kalau di Google Map itu kayak motong gitu loh. Kalau aku Simpang Jomin yang gini. Nah kalau ini begini. Untuk kondisi jalannya ya lu lihat sendiri lah. Menurut gue sih udah oke banget, udah bagus sekarang jalannya. Dulu pertama kali gue lihat situ tuh masih banyak batu-batu, sekarang udah full beton cor, jadi udah oke. Untuk aman enggaknya, gue rasa sih laut sini masih aman ya, karena memang jalur industri juga dan ramai, masih cukup ramai. Sekarang udah jam 9, sama gua aja jam 11 udah nyampe di Padalarang ya. Nah, ini gua kondisi nyantai banget ya, nggak ngebut dari tadi. Paling mentok di 70 paling. Karena emang ya udahlah pelan-pelan aja. Apa sih yang dikejar? Oh iya, lu kalau mau ke Bandung naik motor, gue saranin udah upgrade penerangan ya minimal. Ya minimal masang D2 laser lah. Soalnya berguna banget, jelas dari penerangan ini. Dulu gua zaman pertama kali ke Bandung naik motor ini, malam-malam kondisi gini dan benar-benar susah dilihat jalannya coy. Nah kayak gini tiba-tiba ada lubang apa nggak kelihatan. Kalau di penerangan tuh enak bener lihatnya. Nih kalau misalkan nggak ada penerangan nanti deh gue tunjukin kalau tempatnya udah agak gelap, gelapnya kayak gimana. Wow, nih minim lampu ya, tadi kan terang ya, masih ada lampu sih. Nah gue tunjukin kalau agak gelap. Nih minim lampu kan ya, coba deh tuh. Anjir gak kelihatan coy jalanan. Gak tau ya di kamera gimana ya, di gue sih agak anjir apa sih nih. Nah, upgrade lampu gitu kan, oke gitu masih jadi kelihatan jalanan. Oh sepi coy jalanan, mungkin karena efek hujan kali ya makanya agak sepi dah. Di jalanan juga kayaknya baru dicor sih belum setahun ini.
Iya, seingat gue tuh jalanan ini bergelombang parah dulu. Wah, wah kirain lubang. Harus ekstra hati-hati. Kondisi gelap dan habis hujan. Supaya ini sepi banget jalanan sini. Kita santai aja lah, nggak usah buru-buru, nggak ada yang perlu dikejar. Ya, karena seperti gini tuh harus waspada sih, tiba-tiba ada orang nyebrang atau gimana. Sebenarnya aku mau curhat sih, kemarin tuh gue beli kamera ini kan sama memori. Beli kamera ini sama memori. Awalnya tuh gue beli memori di 378 kalau salah. Itu ori yang Extreme Pro yang SanDisk yang kayak gini nih. Nah, terus setelah gue pakai ini dan berapa ya, 2 minggu atau seminggu deh kalau usah seminggu gua record segala macam, gua kayaknya kurang nih, mau beli memori lagi. Tiba-tiba ada 500.000 anjir dengan memori 128 ini. Wah, langsung bete banget gua. Anjir lah, bisa secepat itu ya. Tikungan nih jadi mohon. Nah, ini tikungan ke mana, Surya Cipta sini. Gue pernah sekali lewat situ. Satu pas kedua kalinya, pertama kali gue ke Bandung malam-malam hari Jumat, gue liat Surya Cipta situ gelap banget coy, kacau. Itu tuh asik sih mungkin kalau misalkan nggak gelap ya, tapi kalau pas gelap gitu nggak deh, nggak rekomen. Paling cuma sendiri atau berdua, kacau sih itu jalur kalau gelap. Apa nih, larang kah? Japek 2 kayak ya, tol Japek 2. Oke, ini sepi. Dan agak berkabut ya ternyata. Ya, tapi alhamdulillah cerah. Jadi gue bisa lanjut record dan gak was-was. Wow, lanjut record dan gak was-was sih. Ya, agak gerimis kecil sih, tapi kayaknya tetesan dari pohon aja ini, bukan dari langit. Tuh, plat F di sini. Paham sih kah? Nggak mungkin. Akan di sini mate. Ini juga orang Jakarta Barat iseng kayak dia ke Bandung sendiri. Ngeri kopi ya, nyalinya. Ngebut bener. Paham sih ya. Gue mau nggak berani ngebut kayak gitu. Oke, ini sebenarnya tinggal lurus aja jalannya sampai Tugu Purwakarta kayak gue lupa. Ya pokoknya sampai ketemu Tugu sih, tinggal lurus nanti ketemu Tugu belok kanan. Ya udah, tinggal lurus lagi aja. Udah mau nyampe Kota Purwakarta, makin rame, bagus sih. Nggak was-was jadinya. Nah, nih kalau udah nyampe di Kota Purwakarta, tinggal belok kanan sini aja. Depan ini.
lagu ini. Tiba-tiba lagu ini banget. Nah, di belok kanan. Nah, tinggal lurus aja ini sampai pada larang. Buat lo yang bensinnya masih bensin masih lumayan banyak sebenarnya di atas. Cuma buat jaga-jaga aja. Ayo bang, udah dikasih jalan bang. Nggak jelas. Oke. Nah, ini tinggal lurus aja sampai pada larang. Baterai gue juga udah mau habis ini. 2 baterai. Boros juga ternyata. Nanti mungkin yang gue korbanin adalah sorgo gue yang nggak ada sih. Bukan debu tapi air yang nyipratin coy. Kayaknya depan ada belok kanan lagi deh. Oh iya benar, depan ada belok kanan lagi. Nah ini kalau ke kiri ke arah alun-alun Purwakarta bisa, yang air mancur itu. Nah ini belok kanan lagi nih. Kiri itu ke arah Subang kayak bisa. Gue juga pernah sampai lurus sana sih. Cuma mentok alun-alun stasiun situ doang. Sama pasar. Kalau kiri itu ke arah Sate Marangi Bause itu rekomend tuh. Salah satu sate Marangi rekomend. Nah ini gue bisa istirahat sini kadang ada Alfamart sama pom bensin. Kita lanjut aja dulu. Oke, gua bakalan karena kayak bakalan potong-potong aja karena ini tinggal lurus aja sampai pada larang. Ini simpang jika ke kanan itu ke arah Bendungan Waduk Jatiluhur. Di sana tuh ada kafe juga ya dan ada beberapa penginapan. Kalau jalanan dari kota Purwakarta sampai mana ada larang, mayoritas jalanan kayak gini menanjak jadi liku dan juga ada bergelombang. Dua kali kondisi jalan berdua tiga karena Sabtu kayaknya orang pada istirahat ya, sepi jalanan. Ini belok kiri ya guys, tinggalan gede aja. Sukatani, hutan pinus kayak tuh nggak tahu deh, hutan pinus kayaknya tuh udah mau. Nah, udah nyampe sini tuh sebenarnya mobilnya cuma truk doang yang agak lambat nanjak kayak jadi banyak asap lah intinya kalau nanjak ke atas, dan harus hati-hati juga karena jalanannya nggak selalu sandbox di sini. Ini nggak tahu ya jadi rame di sini, dulu tuh nggak begitu rame
atasnya marahin kolong. Ini udah di bawah di daerah Cimanong Wetan. Harusnya ya 20 menit 15 menit lah sampai Padalarang. Ini gue coba tes kalau nggak pakai lampu tambahan, cuma pakai lampu original Vario 125 aja, dan pakai lampu tambahan dengan jarak jauh. Oh iya, yang jarak jauh itu warna kuning ya. Ini udah mau nyampe. Wow. Oke, kita sudah sampai di mana nih? Padalarang. Itu di depan udah Rubang. Di depan udah stasiun Padalarang. Kita mau nyari canvi dulu yang hangat-hangat. Truk bis besar belok kanan, tol Padalarang kanan, stasiun KCJB. Kereta cepat Jakarta Bandung. Kita closing di depan guys. Ini udah sampai di Padalarang. Di tujuan gua adalah di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Ini udah di depan. Oke, mungkin itu aja perjalanan gua kalau hari Jumat pulang kerja langsung berangkat ke Bandung, khususnya di Padalarang ini. Jadi perjalanan totalnya tadi berangkat sekitar jam 6 kurang, sekarang jam setengah 11. Itu 5 jam lah, anggap ya 5 jam tadi ya, 5 jam baru nyampe. Tapi gua potong tadi dengan isoma istirahat sholat makan. Tes, halo tes. Oke guys, jadi gue udah sampai di Padalarang. Ini di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di Padalarang. Oke, mungkin itu aja sih video gue berangkat ke Bandung. Kalau pulang dari kantor itu tadi butuh waktunya berapa lama ya? Ya segitulah. Ya 5 jam lah kurang lebihnya. Oke, jadi itu perjalanan gua tadi tadi stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di Padalarang. Ini gua mau ke rumah saudara istri gua di Padalarang. Mau tidur, besok lanjut lagi kita perjalanannya. Oke, thank you yang udah nonton semua. Video-video gua lainnya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya yang mau tahu perjalanan gua terus. Okay, see you again di next video.